Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Ingat, setiap hari Jumat pukul 9 malam sampai pukul 10, 1 jam. Dan malam hari ini seperti biasa, saya ditemani jurnalis senior, Bung Roni Pangemanan. Ya. Bung Roni, saya mengucapkan selamat Natal kepada Anda. Selamat Natal juga. Juga kepada penonton, pemirsa yang merayakan hari Natal. Kami bertiga mengucapkan selamat Natal. Iya. Baik, yang di tengah ini Bung, yang kita undang selalu main bola kan. Iya. Kita kan sepakat nih, kalau tamu kita di Sportcast harus pelaku. Ya. Pelaku di lapangan hijau, bukan pelaku di dunia maya saja. Nah, tamu kita malam hari ini adalah Bung Isman Jasulme. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bung. Apa kabar? Alhamdulillah, udah lama kita nggak ketemu ya. Wih, udah lama Alhamdulillah sekali. ketemu sama Bung Bung Ropan masih juga, ketemu kan? dia? Oh, Ketemu Alhamdulillah. Bung Isman. Masih dong. Kita ingat dong. Libero Persija. Jadi buat The Jack yang sekarang nih sebenarnya harus tahu nih siapa nih Bung Isman. Mestinya ini. harus tahu. Iya kan? Iya kan, di era Persija tahun 80-an, 90-an. Liberonya adalah Bung Isman. Waktu itu sama Juki. Sama Juki, sama Tony Tanama. Tony Tanama. Daniel Sile berganti. Itu kalau main di GBK atau di Menteng ya waktu itu ya. Menteng dan GBK. Menteng dan GBK selalu penuh, Bung. Iya. Betul. Iya kan? Itu The Jack awal-awal di situ ya. Enggak, awal-awal The Jack itu di pas sebelumnya setelah itu yang setelah zamannya Gubernur Bang Yos. Setelah Bang Yos ya, baru ya. Baru itu awal-awalnya setelah kita beralih jadi asisten pelatih, baru The Jack itu muncul. Karena di 2002-2003 man, saya pegang Persija waktu itu kan, manajer kan. Itu sudah zaman Bung Ropan pernah pegang Persija. Manajer boy. Manajer. Sama Pak Erick Thohir. Nah kita kan Pak Ahmadin Ahmad. Pak Ahmadin ya. Oke. Kita nggak fokus ke Persija sekarang. Betul. Tapi ini kan Desember di akhir tahun nih Bung Ropan dan Bung Isman. Siap. Kita mau coba tarik ke belakang, mereview ya. Ya. Istilah orang kaleidoskop. Kaleidoskop ya. Kaleidoskop timnas atau sepak bola kita dari awal 2024 Januari sampai Desember ini. Begitu banyak. Bung Ropan pasti punya catatan karena 2024 tuh paling sibuk. Ya. Ya kan? Timnas paling sibuk, paling banyak drama juga di sini. gembira sedih ya, gitu kan? Di 2024. Oleh karena itu nggak salah kalau malam hari ini Nusantara TV Sportcast-nya kita coba melihat dari bulan Januari sampai Desember ini, Bung. Apa yang Bung lihat dari perkembangan sepak bola kita? Saya pikir ya peningkatan yang luar biasa kalau bisa dilihat ya, ya untuk sepak bola kita. Kita mulai dari Januari ada Piala Asia di Qatar dan kita masuk ke 16 besar saat itu. Ya walaupun orang bilang itu hanya satu kali menang, ada sana kan ada dibantu oleh tim lain tapi nggak perlu. Tapi yang penting kita ada di 16 besar. Kalau lawan Australia waktu itu. Itu suatu langkah yang luar biasa. Artinya di era kepengurusan Pak Erick juga yang mungkin baru masuk setahun saat itu, dan kita sudah bisa menciptakan, dan pemain-pemain yang waktu itu datang belum ada Tom Hai, belum ada Jai Ises boy, Ragnar Oratmangun belum ada, Calvin Verdong belum ada, Martin Pas itu belum ada. Tapi kita sudah ada di sana. Marcelo dan kawan-kawan hanya ada di sana. Jadi suatu hal yang bagus, dan kemudian kesininya di U23-nya di April saat itu kita juga bagus karena mereka yang bermain di Piala Asia ada Ivar Janar misalnya, Justin Hopnar itu bagus bermain di U23 termasuk Marcelino. Betul. Dan kita tidak ada yang menduga bisa mengalahkan Korea di perempat final dan melangkah sampai ke semifinal sebelum dihentikan oleh Uzbekistan. Hampir saja kita langsung lolos ke Paris kan. Dan kita masih ikut playoff boy. Ini kan kaleidoskop yang kita bisa lihat. Kita playoff kalah sama Gini 1-0 saat itu. Nyaris kita bisa dalam pertandingan. Jadi prestasi saya pikir ikutin terus. Bagus kalau bisa melihat. Cuma terakhir memang di Desember ini kita di Piala AFF kan banyak yang itu ya oke lah nggak apa-apa tim U22. Tapi kalau melihat kita rangkaian tim futsal kita juara di ASEAN. Tim putri kita juga juara. Jadi banyak yang tim U19 juga Piala AFF. Kita juara, jadi bagus lah kalau bisa lihat. U17 juga kita bagus. Jadi grafik dalam satu tahun ini untuk bisa lolos 4 tim ke putaran final Piala Asia itu nggak gampang, Isman. Ya kan? Betul. Kita tim senior kita udah pasti ke Piala Asia karena kita lolos ke ronde ketiga. Betul. Di Piala Dunia zona Asia. Itu kan otomatis. Satu-satunya wakil Asia Tenggara. Kalau kita ini flashback semua nih kan. Tim U23 kita
tim apa? 20. Iya, U20. Kita lolos ke sini. Nanti kalau bermain di bulan Februari. Coach Indra Safri Boy. Jadi bagus ada 4 ini. Kemudian Coach Nova juga kan? U7. Jadi susah untuk bisa dalam satu itu semua bisa lolos. Jadi kita harus apresiasi apa yang dicapai oleh kepengurusan PSSI saat ini. Termasuk dengan semua pelatih, Nova, Coach Indra, STY juga. Iya. Jadi kita harus bisa memberikan suatu apresiasi buat mereka. Karena mereka yang membawa sepak bola kita ini lebih enak, lebih bergairah untuk saat ini. Penonton kan jarang kalau kita melihat stadion di GBK itu dipenuhi. Bahkan sudah 50-50 dengan ibu-ibu. Wanita-wanita yang banyak, biasa kan laki-laki semua dulu kan zaman jarang, mana ada dulu ibu-ibu sekeluarga sampai anak kecil datang. Ini sekarang sudah menjadi tontonan yang bagus karena gairah sepak bola kita sedang naik, sedang bagus gitu loh, sedang enak. Jadi banyak yang bisa datang. Semoga ini terus dipertahankan. Ya, kita masih punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ke World Cup dengan 4 pertandingan sisa. Jadi selama 2004 ini sampai bagus, Boy. Iya. 2024. Bung Isman pasti memperhatikan lah ya. Betul. Bahkan dari sebelumnya melihat perkembangannya. Dari sisi permainan lah ya, overall ya kita melihat. Gaya sepak bola, sense sepak bola, penonton tadi sudah disinggung. Bung Isman aja melihat ini positif apa enggak? Kembali saya melihat begini ya, semua pelatih pasti mempunyai filosofi masing-masing. Kan itu yang harus kita pahamin. Dan dia mempunyai filosofi itu, terus dia desain dengan cara bermain game model dia. Filosofi dari Sintayong ini kalau saya amati dari dia di World Cup pada saat dia memegang Korea, bagaimana dia mengalahkan Jerman, terutama yang terakhir ya dia mengalahkan Jerman kan. Nah dia memang saya melihat penganut filosofi ya dia mengutamakan organisasi defense, baru dia melakukan counter attack. Itu yang itu tergambar melihat. ya. Itu tergambar dari semua tim terutama di desain model yang tergambar di tim nasional yang dia buat di sini. Nah itu tergambar ya. Itu kan itu haknya seorang pelatih. Tinggal bagaimana terus dia merevolusi semua, mendesain penuh improvisasi bahwa sepak bola itu kan selain defense ada menyerang. Nah, defense itu juga kapan defense di pertahanan, di defending third atau di midfield third atau di attacking third. Nah, itu yang harus didesain. Nah, kemarin saya melihat perjalanan terus itu dia sudah mendesain dengan baik organisasinya, pertahanannya. Cuman memang ada pasti tidak semua pelatih perfect ya. Iya kan, tinggal bagaimana tim behind the team-nya memberikan support, bagaimana nih mendesain pada saat transisi positif ke attacking. Nah itulah yang harus didesain lebih atraktif, lebih kombinasinya, lebih jelas dalam desain itu. Nah itu yang saya melihat sedikit kekurangan di dalam tim nasional ini. Tetapi apapun itu, saya melihat ada perbaikan terutama pada saat melawan Arab Saudi. Ya itu kan kita pasca kalah dari Jepang. Pertama dari Cina, terus dengan Jepang, terus nah terus ada perubahan, ada mungkin desain mereka melalui psikologi treatmentnya itu juga sangat penting, psikologi treatment di dalam kepelatihan. Bagaimana pemain-pemain bisa up dari 2 pasca kalah bisa up. Betul. Nah itu kan terus kita ikutin juga bahwa itu bisa dibuat pada saat melawan Arab Saudi. Jadi itu bukan perkara yang mudah bagi seorang pelatih. Betul, tidak mudah. 2 kekalahan yang menyakitkan ya. Betul. Lalu menghadapi tim yang bukan abal-abal seperti Arab Saudi. Tapi yang tadi bisa men-switch menjadi satu kekompakan tim, organisasi yang bagus dan kita unggul 2-0. Betul. Nah memang kan kelebihan juga selain peranan pelatih, peranan pemain. Kualitas pemain juga harus mendukung. Sebaik apapun pelatih kalau dia tidak didukung oleh kualitas pemain yang bagus juga akan sulit. Sama juga begitu. Ya kan saya ingat itu waktu Will Curver bicara waktu itu adalah the best coach, the best player. The best coach, the best player. Jadi kalau pelatih yang bagus dia bisa menciptakan pemain-pemain yang bagus. Terus ada lagi dia ngomong dulu bahwa kita jangan pernah menyalahkan pemain selama pelatih itu tidak bisa memperbaiki kesalahan itu, menjadikan pemain itu menjadi progres, berkembang. Nah, itu filosofi pelatih terdahulu. Nah, ini saya melihat
pada saat melawan Arab itu bisa diperbaiki semua. Saya tidak itu semua peran dari tim teknis, pemain semua yang saya dengar juga di berita bahwa Jais mengumpulkan pemain-pemainnya, bagaimana dia sebagai leader, sebagai kapten, psikologi treatment dia buat. Nah itu nyata. Apalagi yang surprise menurut saya saat itu adalah Marcelino. Marcelino luar biasa main saat itu kan, padahal dia pemain yang tidak konsisten. Maklum pemain muda, kan muda. Tapi pada saat melawan Arab Saudi dia bermain luar biasa. Kan gitu. Dia bisa lepas, dia bisa enjoy, semua pemain juga bisa enjoy. Nah, itu kan appreciate juga kita buat tim teknis dan pemain. Dan juga dengan federasi. Berarti mereka bisa melakukan psikologi treatment keluar dari tekanan pasca 2 kekalahan, terutama kekalahan melawan Cina. Itu kan yang targetnya kita harus menang. Kita menang. Itu sebenarnya kan itu apa yang pukulan terberat sebagai pemain maupun tim atau semua bahwa aduh bagaimana ngangkat, apalagi main lagi lawan Jepang kan kalah lagi kita kan. Itu kan tapi dengan leadershipnya seorang Jais dan mungkin di tim teknis Sintayong dan teman-teman maupun di situ ada manajer tim semua berkolaborasi, ya kan. Kita hanya sebagai pengamat di luar hanya bisa melihat dari apa yang ada di lapangan. Tapi behind the scene-nya perlu kerja keras seperti mentor-mentor saya bilang, seperti Coach Danur bilang bahwa pertandingan adalah cerminan dari latihan. Berarti kan dibuat itu. Didesain dengan baik pada saat itu yang terjadi saya melihat. Oke. Bung Ropan, kita kembali ke bulan Januari ya. Itu kan pengalaman yang luar biasa buat pemain. Seperti Marcelino, Rido, ada bek kiri kita juga. Arhan banyak kan. Melawan Irak, melawan Jepang. Ya kan? Australia itu di perempat. Ada Vietnam yang kita lawan terakhir ya. Kita bisa menang kan. Asnawi yang bikin gol penalti gitu. Jadi satu pencapaian, satu prestasi yang bagus tentunya kalau melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak di situ. Kan kita bisa hadir lolos ke Qatar ke putaran final itu kan melalui juga dengan kualifikasi. Tidak langsung serta-merta ada di sana. Lewat kualifikasi juga kan rame berat karena kita harus bisa melewati Kuwait. Kuwait menjadi tuan rumah saat itu. Jordi Amat dan kawan-kawan, Ali Elkan bagus ketika itu, dan akhirnya kita bisa menang. Nggak gampang menang di Kuwait yang sedang mengincar. Ada Jordan di sana kan. Dan kita hanya kalah 1-0. Jadi dari situ kita bisa naik sampai ke Qatar. Dan penampilan di sana luar biasa saya pikir. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau ada Jais sudah ada di sana. Ada Ragnar, Tom. Pada saat itu tentunya kita akan lebih bagus buat main. Tapi pencapaian tanpa mereka kita harus lolos 16 tahun ya menunggu untuk lolos ke 16 besar. Kan pernah ikut Piala Asia juga ya. Oh iya, mesti tanya ke Asman itu tahun 84. Oke. Nanti kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sportcast Nusantara TV. Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kita kalah sama Jepang ya. Tapi kita bisa buat 1 gol pada waktu saat itu. Kalah 3-1. Iya. Dengan pemain yang gol balasan itu dari Sandy Walsh. Betul. Dan bahkan saya pikir tampil oke ketika itu ya. Bagus pemain-pemain kita. Jadi tidak terlalu banyak pemain diaspora yang ada seperti saat ini. Siapa yang menonjol kalau Bung Ropan lihat di Piala Asia di bulan Januari itu? Dari pemain kita. Pemain kita kan di bawah misal ada Hernando, Jordi di sana, dari Rido main bagus. Marcelino juga. Ketika Yakob Sayuri bisa memberikan umpan, memang kalah lawan Irak kan. Tapi ada satu umpan yang sangat bagus yang diselesaikan dengan baik oleh Marcelino kan. Jadi Marcelino juga tampil oke, masih muda tapi berhadapan dengan tim-tim yang sudah mapan seperti Irak dan Jepang, itu suatu hal yang sangat bagus buat dia. Saya mau tanya kepada juniornya Rizky Ridho, ya kan? Tipikal dia ini memang tipikal seorang stopper yang tidak hanya tahu menendang bola, passing, tapi juga dengan smart. Betul. Gimana? Saya melihat ya kan era
dulu kan ada libero Stopper. Stopper. Nah itu berubah zaman kita Barbatana datang itu tidak lagi libero stopper, main dengan center back. Yes. Yaitu ya sekarang begitu juga kan center back. Nah Rido ini saya bilang pemain yang reading the game-nya bagus. Reading the game-nya bagus. Dia punya interception-nya bagus semua. Dia bisa build up. Iya. Nah, itu kelebihan dari Rizky Ridho yang saya lihat. Makanya dia pemain yang stabil. Saya melihat waktu dia muncul konsisten. Dia muncul pertama saya melihat kan dia muncul dari Persibaya. Terus dia pindah ke Persija. Dia menjadi langganan tim nasional termasuk Marcelino. Jadi saya melihat dua pemain yang stabil, pemain muda yang stabil yaitu Rizky Ridho sama Marcelino. Tinggal bagaimana terutama Marcelino ya, psikologi treatment dia harus dia jangan berubah-berubah. Maksudnya kadang-kadang Marcelino ini lepas kontrol. Seperti banyak kejadian tragedi kemarin yang di Piala AFF akumulasi kartu merah. Jadi kartu merah, dua kali kuning. Nah, tapi kalau Rizky Ridho dia pemain terutama saya melihat waktu lawan Australia kita main di home itu dia bermain luar bagus. Sliding tackle-nya, reading the game, dia komunikasi sama Jai sangat luar biasa. Intercept-nya juga betul. Itu dia pemain yang menurut saya di atas rata-rata pemain yang ada di Indonesia saat ini. Pemain lokal. Iya. Bung Ropan, bulan Maret kita sudah mulai pertarungan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde 2 udah itu. Iya. Ya kan? Iya. Kita satu grup dengan Vietnam, Filipina dan Irak. Ya kan? Kita kalah home and away lawan Irak. Tapi lawan Filipina kita away-nya kita seri. Di sini kita menang. Tapi lawan Vietnam, dua-duanya kita menang. Ini satu pembuktian ya bahwa di Asia Tenggara bukan lagi Vietnam saat itu ya. Di tahun ini ya. Ketika kita berada di grup ini kan banyak yang mengunggulkan bahwa peringkat pertama yang pasti lolos ke round 3 adalah Irak, udah pasti. Kedua adalah Vietnam. Iya. Vietnam dijagokan. Bukan Indonesia. Baru ketiga kita, keempat adalah Filipina. Ya, karena Vietnam ini kan pemain yang bagus semua kan. Yang sulit kita kalahkan. Betul. Tapi ketika kita kalah dalam start awal dengan 5 gol di Irak, kemudian kita balik ke Rizal Memorial bermain dengan Filipina draw di sana, hampir kalah juga. Dan buruk juga kita main saat kita itu. main kurang bagus. Untung ada gol penyeimbang dari Sadil. Dari saat itu. Nah, banyak yang memang meragukan penampilan apakah kita bisa lolos. Karena melihat ada Vietnam. Vietnam ini bagus. Ya, Vietnam bisa kalahin Filipina, main di Filipina. Tetapi setelah kita bermain dengan mereka dan kedatangan Jai itu bagus, Ragnar, Tom Hai ada di sana, beda memang. Ya, yang kita ngobrol tadi mereka sangat cerdas bermain, bagaimana membuild up-nya bagus, ketenangan mereka, passing terutama. Dan itu yang membuat Vietnam itu sulit. Bahkan tidak mampu membuat gol dalam 2 pertandingan di round 2 itu. Kalah 1-0 lewat gol Egy di Senayan, di GBK, dan kalah 3 bahkan dipermalukan di Hanoi, di Maidin Stadion mereka. Dan Jai bisa membuat gol di sana, boy. Ragnar ketika bermain di sana, Ragnar bisa membuat gol dan Sananta. Tadi Bung Ropan udah menyinggung Jai nih. Jai masuk, Tom Hai masuk. Ada satu suntikan perubahan yang signifikan di timnya Sintayong pada waktu itu. Memang kelihatan ya, memang kan Jai, Orat Mangun, semua Tom Hai itu memang dia lahir dan besar di negara Eropa, negara yang sepak bolanya mengajarkan bagaimana bermain dengan smart, dengan efektif, efisien. Pakai di sini bahwa saya bermain bola sebenarnya mainnya di sini, bukan kaki hanya pelaksana, tapi yang bermain adalah otak kan itu. Itu yang kelebihan dari Jai, Tom Hai semua, Orat Mangun semua, Struik termasuk. Ya itu mereka bermain dengan smart. Kapan mereka passing, kapan mereka dribbling, mereka tahu itu. Yang paling tajub waktu golnya Tom Hayes ya, kalau nggak salah ya, yang dia placing bola. Dia shooting waktu lawan Filipina. Lawan Filipina itu kan padahal kita lagi terjadi deadlock kan, kita balik, begitu kita attack dia langsung dengan placing itu bola kan, itu kan itu nggak gampang, tidak gampang. Dia smart, dia melihat
posisi berdirinya kiper, berdirinya dia kiper. taruh ke tiang dekat. Iya. Iya. Itu kan sangat luar biasa itu. Nah itu kan membuat sepak bola kita menjadi euforia yang mengangkat. Betul. Prestasi kita bagus, mengangkat pemain-pemain muda lain yang ada di tim nasional sekarang. Iya. Itu. Nah ini yang menurut saya apresiasi lah dengan kondisi timnas kita sekarang. Iya. Jadi saya pikir Rido pun belajar banyak ketika dia berduet dengan Jai. Itses, berduet dengan Pertama dengan Elkan Elkan Bagot kan, Bagot, pasti dia ya belajar. kan, Dengan Jordi Amat. Amat. Ya. Oke. Tapi memang dasarnya saya melihat Rizky Ridho memang pemain yang punya talenta, punya smart. Iya. Dia punya intercept bagus. Nah, Iya. ditambah lagi dia bermain dengan teman-temannya yang seperti Jay, Iya. Elkan Bagot, pasti dia terbawa. Iya. Itulah apa kelebihan tim sekarang ini. Betul. Didukung oleh pemain-pemain yang memang notabene adalah pemain-pemain yang smart, levelnya di atas sedikit pemain-pemain yang ada untuk Bung Ropan, mengangkat. ya, di bulan April Timnas U23 Piala Asia U23. Nah, ini juga kita sudah terhibur dengan Piala Asia tim senior. Begitu masuk U23 sebenarnya kita juga ekspektasinya juga tidak terlalu lolos di grup saja udah bagus ya. Udah Bung, bagus. ya? Karena pada waktu itu kita satu grup dengan siapa, Bung? Australia, Qatar, Yordania. Iya. Bukan, Ukraina kan nggak masuk di situ kan? Bukan, nggak masuk di situ. Iya. Jadi Qatar, Ada Qatar di situ kan? ada Australia. Iya, ada Australia di situ kan? Iya. Ya, kemudian mungkin ada ini Yordan kalau nggak salah ya? Yordania. Kita bisa. Gimana Dan Bung kita, melihat? dan luar biasa, kita bisa menang melawan Jordan itu dengan gol yang banyak. Tuh. Betul, golnya banyak lebih dari Iya, satu. Iya, ada 4 di sana. Oh bagus, kita bisa mengalahkan mereka dengan luar biasa. Australia yang tadinya lebih diunggulkan dan akhirnya kita bisa taklukkan mereka. Itu luar biasa itu Dan kejutan. sekali-kali dan kita bisa melihat Rido juga bermain luar biasa. Selalu ditampilkan dan menjadi andalan STY untuk dia ada di sana. Ivar Jenner bermain, Nathan Cho bermain oke. Justin Hopner itu. Ini pemain-pemain yang kelas semua. Marcelino yang jadi kita itu mendapatkan tim U23 ini yang baik dan tidak ada yang bisa menduga bahwa kita bisa lolos sampai sejauh di 4 besar. Semifinal. Betul. Sebelum takluk sebenarnya kita masih bisa bikin persaingan lawan Uzbek. Dari Rido yang keluar waktu itu udah kena kartu merah kan. Kita bermain dengan 10 pemain, ya kan? Iya. Kalau enggak kita masih bisa bikin perlawanan dengan Uzbek. Oh. Dan yang paling utama kita bisa mengalahkan Korea. Semua mengunggulkan Korea. Pasti melawan kita. Tapi Korea nggak bisa bikin apa-apa dengan kita. Draw dan kita bisa menang lewat adu penalti. Ini Kan? persoalan mental, bukannya persoalan fisik yang dibina sama pelatih. Ya kan, pelatih Korea dengan fisiknya sehingga pemain kita Bung merasakan kan dulu waktu main sebagai pemain timnas berapa menit Bung bisa bertahan untuk fight kan, tapi melihat U23 saat itu Bung Isman lihatnya seperti apa secara fisik dan secara mental. Mereka bisa kalahkan Australia, mereka bisa kalahkan Australia, Yordania dan Korea Selatan. Korea. Saya melihat begini, memang kan filosofi yang dianut oleh Shin Tae-yong ini dengan negara dia yaitu power and speed. Nah itu dia tanamin di tim nasional kita ini bahwa memang kalau kita kuat, stamina kita kuat, power kita kuat, speed kita kuat, kondisi kita bugar, otomatis mental kita meningkat karena kita percaya diri. Bahwa saya kuat ini, kita kuat, apalagi kita kayak bermain dengan smart. Nah, dengan efektif, efisien, tambah lagi itu kepercayaan diri. Ditopang lagi oleh psikologi treatment dari tim behind the team. Nah, itu akan melengkapi kualitas pemain-pemain. Nah, di U23 saat itu saya melihat mereka percaya diri dengan mentality mereka, dengan kondisi mereka, sehingga mereka berani bermain agresif terus sepanjang 2 kali 45 menit. Walaupun dengan filosofi yang dianut oleh Sintayong bagaimana mengorganisasi defense dulu, baru dia keluar menyerang. Itu yang selama ini kita lihat. Banyak terjadinya gol itu melalui counter attack. Dan satu lagi yang paling penting adalah set piece loh. Kelebihan kita set piece yang throw in yang dimiliki oleh Arhan. Dan corner kick. Nah itu kan selalu pasti dibuat. Nah itulah menjadi kepercayaan diri. Cuman tinggal hanya lebih variatif.
Dalam melakukan set piece itu ada kode pertama, gerakan pertama bagaimana, gerakan kedua bagaimana, gerakan ketiga bagaimana. Itu yang harus dibuat. Lebih dibuat oleh tim Sintayong maupun tim nasional ini. Jadi pencapaian yang beyond ekspektasi nih. Iya, kalau Iya kan? bicara luar biasa Lolos semifinal bahkan kan Boy, kalau bisa dikatakan kita memang gagal di semifinal, tapi kan kita masih punya peluang di playoff waktu itu melawan Gini wakil dari Afrika. Mestinya kan bisa lolos ke Paris. Itu berikutnya, Iya. di bulan berikutnya yang saya lihat itu di bulan Mei. Bulan Mei kan? Di bulan Mei Iya. itu kesempatan kita Kesempatan sebenarnya. sebenarnya. Ada peluang. Nggak ada juga yang menduga kita bisa sampai Tapi ke sana. ada, ya kita bisa melihat ada faktor-faktor non teknis ya, Iya. wasitnya, Itu, iya. penaltinya kontroversi dan sebagainya. Kan jatuh dari luar, baru dia Iya. ambil di luar tapi jatuh di dalam. Itu dia yang bisa. Dan Ridho nggak bermain ketika itu karena dia kan dapat kartu merah lawan Akumulasi. Uzbek. Iya, akumulasi pada saat. Jadi kita sebenarnya tidak punya 3 kesempatan untuk bisa lolos ke Olimpiade. Pertama di semifinal kalah dari Uzbek yang kita tidak Iya. lolos. Dalam pencapaian cari 3-4 lawan Irak. Kita kalah juga Boy itu. Kalau kita bisa menang kan kita bisa langsung Iya. lolos karena peringkat keempat baru bisa playoff. Iya. Jadi yang lolos kan tuh langsung 1, 2, 3 gitu. Iya. Jadi 3 kesempatan yang kita memang gagal ambil itu. Tapi apapun yang harus dibilang, kita harus apresiasi Iya. pencapaian mereka. Bagaimana mereka tampil dengan luar biasa anak muda kita. Dan tidak ada yang menduga bahwa mereka akan sampai di semifinal dan bisa ikut pada bulan Mei di playoff. Gitu. Baik, Bung Ropa, kita tahan lagi pembicaraan kita makin seru nih karena masih ada lagi nih beberapa momen yang menarik di bulan-bulan berikutnya. Kaleidoskop ini setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast. Bung Ropan, Ya. untuk timnas senior, kalau kita lihat perjalanannya, setelah tadi sempat kita bahas melawan Arab Saudi, kita seri di sana, Ya. lawan Australia di sini kita juga tadi disinggung bagaimana Rizky Ridho juga kita seri, lawan Brunei kita juga seri. Nah, perjalanan yang Bukan Bahrain. lawan Bahrain, sorry. Lawan Bahrain kita Bahrain, seri. Nah, bagaimana, Bung? Iya, kalau bisa melihat dari pencapaian-pencapaian ini kan ya kita tertolong juga dengan hasil pertandingan yang lain ya. Kita sekarang berada di peringkat ketiga, 1 poin di belakang Australia. Memang Jepang udahlah, mereka udah pasti lolos. Pasti, ya. Tapi yang terjadi bahwa di bawah juga ini saling mengalahkan semua. Betul. Dan Jepang bisa mengambil semua poin dan tidak pernah kalah. Itu yang menolong kita itu ketika kita menang melawan Arab, dapat 3 poin ini yang mendongkrak kita untuk 6 poin. Betul. Karena kita dapat Ya. 3 kali imbang kan sebelumnya. Ya. Termasuk Australia, termasuk Bahrain, termasuk dengan Arab Saudi, main di Arab Saudi. Sayang memang kalau kita itu menang melawan Bahrain yang 2-2 itu di menit akhir itu udah injury time yang terlalu panjang. Walaupun kita kalah lawan Cina yang sangat menyakitkan itu, kita kan dapat 3 poin di sana. Betul. Daripada kita dapat imbang kemudian kalah lawan Cina. Itu yang menyesakan karena Pak Ketua juga sudah bilang kita harus ambil poin ketika kita away. Ya. Jadi lebih baik kita daripada 2 imbang mendingan kita menang 1, kalah 1, kan 3. Betul. Sayang kita ngambil itu. Nah, ketika kita dapat imbang dengan Bahrain, mestinya di Cina kita harus menang karena dari ball position kita kan bagus. Betul. Kita menembak oke, on targetnya kita lebih kuat dari mereka, tapi kita kalah dengan 2 counter attack yang mereka dapatkan lawan kita. Itu yang membuat kita kalah. Kalau kita draw aja di sana, katakan draw, kita bagus sekarang. Bagus, ada 7 poin sama dengan Australia, boy. Tapi oke lah, terlepas dari itu, kita bisa menang melawan Arab Saudi itu luar biasa. Sangat luar biasa karena Arab baru habis tahan Australia ketika kita datang ke Indonesia. Iya. Iya kan? Itu luar biasa. Ya, kita bisa menang 2 gol dan mereka tidak bisa membuat gol loh. Kita clean sheet. Jadi saya pikir kalau melihat dari ini semua kita masih punya harapan. Masih ada 4 pertandingan di 2025. 2 di bulan Maret, Australia dan main di Sydney dan kemudian di Jakarta dengan Bahrain dan kemudian kita lawan Cina di Jakarta juga sebelum kita ke Jepang. Betul. Jadi kalau kita dapat 1 aja boy melawan Australia, kemudian dapat 6 poin dari Bahrain dan Cina, kita paling tidak ada lolos untuk di putaran keempat ada. Bahkan untuk urutan kedua mewakili di bawah Jepang kita bisa terbuka. Bisa lolos langsung. Iya, iya. Iya. Bung Siman, saya mau tanya Anda nih soal ketika kita melawan Arab Saudi ya, kita punya Martin Paes itu. Yes. Ya kan? Ya. Baru masuk Baru langsung masuk. dipasang di situ Jadi kan. harus tampil ya. Ini peranan kiper yang luar biasa yang Betul. Anda mungkin punya penilaian juga mengenai Martin Paes ini. Ya, yang pasti kan Martin Paes ini
penjaga gawang bagus ya. Dia memang terus dia mempunyai kepercayaan diri, apalagi dia pernah menahan penaltinya seorang Messi. Itu kan kepercayaan diri yang luar biasa. Ya. So, kembali itu juga membantu organisasi pertahanan kita tenang bahwa kita punya penjaga gawang bagus. Jadi tidak terlalu gampang panik itu, apalagi kita punya Martin Paes ini mau bicara, mau mengorganisasi komunikasi dengan pemain belakang. Inilah kelebihan-kelebihan yang terus harus kita jaga. Kita chemistry mereka harus tetap ketemu. Kalau blunder, kesalahan, menurut aku ya itu kan bisa diminimalisasikan. Kan memang pernah terjadi kesalahan waktu di Arab. Terjadinya penalti karena kesalahan. Tapi dia blok. Nah, kan kembali waktu di sini ada dia kesalahan waktu melawan Jepang ya. Dia buang bola tapi diblok lagi, di shooting terjadi gol ketiga Jepang. Ada komunikasi dan membuat, jika posisi Anda kan seorang libero ya, double stoppers itu paling tidak aman ya. Betul. Sama dengan memiliki penjaga gawang saya teringat waktu itu saya Juki Azari itu penjaga gawang kita Hermansyah. Itu kan kita tenang. Tapi Juki selalu bilang kalau Hermansyah berisik aman kita. Begitu. Maksudnya kalau dia ngomong, tapi kalau dia sudah diam, waduh kita was-was. Gitu ya. Karena berarti ada sesuatu mungkin dia, karena kan dengan dia ngomong, mengeluarkan bicara, dia ngomong, dia organisasi, dia lepas dia enjoy. Tapi kalau sudah diam berarti ada sesuatu. Ada sesuatu di dalam diri, mungkin dia nervous, mungkin dia hilang konsentrasi. Itu cirinya dulu kita waktu bilang Hermansyah pelatih kiper bagus waktu itu kan. Tapi tetap ada kelemahan kalau Juki yang tahu, karena Juki yang selalu bermain kan. Juki bilang, waduh kalau Hermansyah sudah diam, Juki yang bilang, ngomong gitu. Nah, ini dimiliki oleh Martin Paes sehingga Rizky Ridho, Jai tenang semua. Jadi itulah kelebihan seorang kiper. Bung Ropan, ketika Bahrain kita kedatangan Hilgers di situ kan? Ya, debut dia di sana. Eliano juga ada di situ. Eliano ada main juga, ganti Sandi di babak kedua. Ya, tapi dia di posisi kanan ya. Dari pandangan Anda ini memperkuat semakin strong defense kita dengan hadirnya keputusan PSSI untuk mengambil dua anak ini. Iya, makanya kan di genjot itu ya mereka dipercepat itu walaupun ambil sumpah itu di Brussels untuk hanya pertandingan melawan Bahrain dan Cina, sehingga tersedialah bagi Mats Hilgers dan seorang Eliano. Dan dua-duanya kan tampil di sana dan memperlihatkan bahwa kita itu bagus main. Bahrain tidak mudah. Sekarang kalau kita bisa melihat kemarin itu pencapaian mereka di Piala Teluk itu mereka mengalahkan Irak, mengalahkan Arab Saudi. Jadi itu harus hati-hati juga buat kita, warning dari mereka karena kita akan berhadapan dengan mereka. Betul. Tanggal 25 Maret yang akan datang. Tapi kalau kita kembali ke pertandingan waktu kita hampir saja menang ketika kita ketinggalan, kita bisa menyamakan 1-1, kita unggul 2-1 sebelum di saat-saat akhir 2-2. Pertahanan kita bagus. Sangat rapi, sangat disiplin dalam menjaga daerah, menjaga lawan. Itu apalagi kehadiran Mats Hilgers. Baik, cuma sayang memang kita tuh tersandung ketika ke Cina itu. Ya sayang memang. Peluang menang ada. Ya paling tidak kita bisa imbang, tapi sayang kita tersandung. Kalah 2-1 kan. Dengan gol balasan dari Tom Haye yang bikin gol. Dan Tom Haye itu main di babak kedua, sayang. Sebenarnya kita lihat tuh harus dari pertama. Nah itu karena berubah-ubah mungkin. STY ketika the winning team kita bagus di Bahrain, sampai ke Cina agak berubah. Ya, itu banyak yang menyayangkan itu kan. Tom Haye bahkan duduk bangku cadangan untuk masuk babak kedua, untuk bisa masuk. Jadi ya itu mungkin harus diperbaiki dari pertandingan ke pertandingan, jangan terlalu banyak perubahan-perubahan yang ada. Untuk menghadapi pertandingan ke depan, kan itu menjadi pelajaran di 2024 ini untuk masuk ke 2025. Ya, satu hal yang baik, Iya. Anda pasti nonton juga ya waktu lawan Cina kan? Nonton. Kita begitu percaya dirinya. Betul. Iya. Naik pesawat yang dari khusus dari Bahrain kan? Kondisi pemain juga oke di situ ya. Tapi itu dikatakan filosofi pelatih, mungkin dia melihat sesuatu yang lain sehingga dia mencoba lagi pemain yang beda posisi saat itu juga main, ya kan? Ada pemain yang kita anggap sebagai kunci justru dicadangkan. Ya itu
the fact, kenyataannya betul. yang terjadi di lapangan, dan itu juga terjadi di tim-tim lain, tim-tim kelas dunia pun juga mengalami seperti itu. Bukan begitu, Bung? Kembali ya, memang satu lagi yang perlu kita garis bawahi, memang sedikit kekurangan dari ST, dia tidak mempunyai first 11 pakem. Ya. Ini memang yang menurut saya yang harus ada. Karena bukannya kita membanding, rata-rata semua pelatih mempunyai first 11. Kalaupun pergantian hanya satu, kalau karena dia injury atau akumulasi kartu atau dia mau merubah taktikal, tapi pun hanya satu, maksimal 2. Ya. Nah, ini yang saya melihat sedikit juga kelemahan dari Sintayong dan tim teknis. Ini yang harus diperbaiki. Semua dia harus menemukan first 11-nya. Ya. Siapa sebenarnya yang dia mau? Karena dari first 11 itu akan ketemu chemistry. Kayak penjaga gawang sudah pakem kan. Ya. Di sini ada Jai, terus ada Rido, itu sudah pakem. Mereka akan komunikasinya sudah tidak perlu ngomong pun sudah paham. Oh, gitu ya. Kayak kemarin sudah geser sedikit, dia geser, dia udah tahu di sini ada Jais misalnya. Di sana Jais geser, di sini ada Rido. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa chemistry itu sangat penting. First 11 itu sangat penting gitu. Karena memang saya tambahkan sedikit, Man. Ya. Karena waktu dari Bahrain ke Cina itu memang ada perubahan. Betul. Tapi Anda bilang benar tuh. 1-2 oke. Ya. Itu yang diinginkan oleh Jai Isyas juga bilang. 1-2 masih oke. Tapi kalau sudah 4 perubahan. Itu memang. Yang dari kita tampil bagus di sebuah pertandingan dari Bahrain kemudian ke Cina. Tentunya kan ada pertanyaan-pertanyaan wajar lah. Betul. Itu kan wajar. Tapi kan apapun itu kan pelatih yang lebih tahu. Sintayong yang tahu. Mungkin dia menganalisa kelemahan dan kelebihan tim Cina. Dia rubah dengan, yang cocok ini. Itu kan dia yang tahu. Tapi kita sebagai pengamat melihat dari luar kenyataan yang ada di lapangan, dan sesuai dengan knowledge yang kita tahu bahwa first 11 is very important. Iya, betul. Itu loh. Karena jarang loh, coba lihat di tim manapun jarang merubah, kecuali di kompetisi di liga, karena masih panjang. Kalau ini kan kita harus memenangkan pertandingan, mengejar poin. Itu yang harus dipahami, bahwa sebuah turnamen maksudnya. Sebuah turnamen tim nasional ini kan bukan kompetisi, turnamen yang harus kita jalanin dengan waktu yang tidak terlalu panjang, recovery yang tidak terlalu panjang. Bagaimana kita mendesain, bagaimana kita meng-art of coaching, seninya sebagai seorang pelatih, gitu loh. Itu yang harus dipahami oleh semua, kan gitu. Iya. Ditambah lagi setelah kita melawan Jepang, kita kebobolan 4. Begitu Bung Ropan melihatnya gelap pasti. Enggak, tapi kalau lawan Jepang pasti semua orang sudah bisa melihat kan. Iya, artinya sudah kalah lawan Cina, dihajar lawan Jepang. Lawan Jepang memang. Gelap jadinya. Oh iya. Masa depan itu. Berpikir karena setelah Jepang kan Arab. Betul. Arab kan tampil bagus lawan Australia. Mereka bisa tahan Australia. Itu keuntungan buat kita, bahwa Australia itu tertahan juga lawan Arab ketika Arab datang. Kan biasanya sulit, Boy, dalam 2 kekalahan beruntun. Apalagi dipukul dengan telak oleh Jepang, kemudian kita melangkah melawan Arab yang lebih kuat, yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia kan. Betul. Itu nggak gampang. Dengan pelatih yang sama lagi. Iya. Jadi nggak gampang untuk bisa melakukan. Mereka lagi termotivasi untuk bisa bermain lawan kita. Tapi anak-anak bisa tampil luar biasa. Karena penentuan kita itu ada di Arab. Betul. Kalau kita seri atau kalah, selesai. Sulit untuk bisa bertarung lagi ke depan untuk di 2025 ini. Tapi kemenangan itu membangkitkan semangat semua. Wah, penonton juga semakin yakin bahwa kita masih punya peluang untuk paling tidak hadir di ronde keempat, untuk merebut 3 dan 4. Bahkan bisa punya peringkat kedua kalau Australia itu di lawan Arab, Boy, bersama imbang. Ya, kemudian mereka dipukul Jepang, kita masih punya peluang untuk bisa ada di peringkat kedua. Jadi memang oke lah, tinggal kita menunggu tentunya perubahan-perubahan pemain dengan kedatangan pemain-pemain baru lah di 2025 nanti, Boy. Nanti saya mau tanya ke Bung Isman juga soal Arab tadi kan. Dari 2 kekalahan tadi, psikologis pemain menghadapi seperti apa. Tapi setelah break berikut ini ya, kita kembali setelah pariwara. Kita langsung ke Bung Isman. Tadi pertanyaan yang sama tadi. Setelah dihajar Cina, dihantam sama Jepang,
psikologis pemain seperti begitu. Saya yakin sebagai pemain juga Anda pernah menghadapi situasi seperti begitu. Tapi katanya justru pelatih STY ini dalam posisi yang terdesak muncul sesuatu ide yang cemerlang. Ya itu Anda bisa membayangkan seperti apa? Waktu sebelum melawan Arab nih ekspektasi Anda apa? Ya, saya melihat ya kita saya pengamat dan sesuai juga pengalaman, pasti tim saat itu sangat drop. Apalagi kita habis kalah lawan Cina, terus kita kalah lawan Jepang. Walaupun Jepang memang di atas kita kan, tetapi kekalahan itu kan cukup memukul kondisi kita karena kita harus melawan Arab lagi yang saat itu mereka perubahan pergantian pelatih. Kan itu pelatih lamanya World Cup-nya kembali, apalagi dia bisa menahan Australia di kandangnya Australia. Nah itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kondusif pasti, dan pemikiran pemain, aduh mereka pasti bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan, termasuk juga tim pelatih. Nah saya melihat beruntungnya saat ini tim itu adanya sosok Jai Ijes. Inilah dia seorang leader sesungguhnya. Padahal waktu melawan Jepang juga dia tidak dalam top performanya. Ya dia tertekan terus juga terjadi yang gol ketiga itu yang dia yang salah passingnya Martin Paes, di shooting kan dia mau blok bola lewat. Itu kan. Tetapi dia bisa timbul dengan jiwa leadershipnya dia bisa muncul. Dengan pengalamannya di Liga Italia dia bisa muncul. Dia dengan kita baca juga dia mengumpulkan teman-temannya, dia memotivasi teman-temannya. Bagaimana? Ayo, seperti dia selalu bicara, come on boys, selalu dia dalam di change room sebelum pertandingan kan kita suka lihat dia bagaimana. Ayo, merah putih di dada. Nah, itu muncullah itu. Jadi kita appreciate dengan tim ini, terutama dengan kepemimpinan seorang Jai. Sebagai leader. Bung Isman, kita lupakan dulu timnas senior nih yang baru terjadi di AFF ini yang rame ya, yang rame sekali kalau kita lihat di sosmed, perdebatan seperti apa. Merupakan kita tidak mempermasalahkan tentang pilihan pemain, tetapi kita belajar dari apa yang sudah terjadi di Piala AFF ini. Untuk berikutnya kan targetnya adalah SEA Games dan U23 Piala Asia. Ya, kalau bisa melihat kan penentuan untuk tim U22 kita ini untuk tampil di AFF kan sudah dibicarakan langsung antara STY sebagai pelatih dan ketua umum. Sudah ada kesepakatan bahwa yang akan tampil di AFF adalah tim ini. Ya, tidak perlu berekspektasi terlalu tinggi memang. Ya, syukur-syukur kita bisa ke final dan juara, itu bonus besar. Tapi yang paling penting kan semifinal. Nah, kita gagal. Ya nggak apa-apa, karena kan target kita yang dibilang kan ini regenerasi yang kemudian yang tujuan utama mempertahankan medali emas SEA Games untuk di Bangkok nantinya tahun depan 2025 dan Piala Asia. Dan STM bisa memilih pemain ini, ya, karena ada kesempatan tuh bisa melihat kita bisa mempertahankan gelar. Ya itu bagi saya sih nggak ada masalah, tidak perlu untuk diperdebatkan apapun sana. Karena kan yang paling fokus utama kita adalah bukan AFF, pra Piala Dunia ini. Itu yang sekarang ditunggu oleh banyak orang. Ya kalau kita menang boy Piala Dunia ini, artinya kita bisa lolos, melanjutkan, kan hilang semuanya tuh. Karena banyak yang bilang AFF ini kan Piala Ciki, ngapain untuk diperebutkan, macam-macam lah. Itu banyak macam-macam yang bisa bicarakan. Ya ada pro kontra, biasalah. Ada yang bisa menekan STY, yang ada pro, ada yang tidak ya. Gitulah. Tapi sudahlah, kita nggak usah, kita lupakan itu, nggak usah perlu dibicarakan lagi untuk mempersalahan satu dengan yang lain. Ya beda pendapat boleh, tapi yang penting kita mempersatukan ini semua kan. Untuk lebih ke depan. Yang kita fokuskan adalah timnas senior. Udah, itu aja dulu. Karena itu yang paling penting. Gitu. Bung Isman, tadi kita bicara Januari sampai November, perjalanan yang membuat kita happy, membuat kita semangat, antusias sebagai penggemar sepak bola. Masanya gara-gara AFF kita langsung hancurkan semuanya gitu loh.
AFF. Gimana, Bung? Yang pasti saya apresiasi dengan pemain-pemain muda di AFF iya. ini. Itu dia. Saya melihat banyak ada beberapa pemain muda yang mempunyai prospek bagus ke depan. Masa depannya bagus ya. Yaitu Doni Pamungkas, penjaga gawang Cahaya. Suryadi. Terus ada Kadek Ariel. Terus ada Victor Detan. Ahmad Maulana, Iya, ada Victor Detan, Iya. ada Hanan. Iya. Ini 5 pemain ini yang menurut saya cikal bakal. Kalau dia dikasih jam terbang terus dikasih kepercayaan diri, tetapi jangan lupa psikologi treatment itu paling utama untuk usia pemain-pemain muda. Nah itu kan kelihatan kemarin di AFF ini kan, mereka masih labil. Iya. Ya, mentality mereka karena mereka pemain muda, sama seperti kita dulu 84 itu kan gitu juga ya. Begitu pra PLSC kita kan Garuda berhenti pemain under semua kita umur 21 ke bawah semua. Bagaimana kita pada saat terakhir kita melawan Syria. Kita harus draw aja kita lolos. Nah, tuh. Itu loh. Iya. Nah, itu terjadilah tragedi bahwa baru menit ke-15 Asari Rangkuti cedera. Nah, itulah di situ saya sebagai pemain pengganti masuk. Nah, itu karena kita belum jam terbang kita masih minim kita sedikit grogi panik. Nah, itulah tapi di babak kedua Barbatana selalu support Kemon. Kamu bisa, dia bisa. Itulah perannya psikologi treatment. Nah, kalau pemain-pemain ini bisa menjaga mentality mereka, tidak lupa diri bahwa mereka sudah besar. Kadang-kadang kan pemain muda ini suka lupa begitu mereka kembali ke klubnya masing-masing. Nah inilah harus dikontrol. Jaga dengan benar. Dengan baik, mudah-mudahan kerjasama tim nasional dan klub harus berjalan dengan baik juga. Menjaga pemain-pemain muda ini dikasih jam terbang, mental mereka juga harus terjaga. Itu aja saya melihat kelebihan dari pemain-pemain tim AFF ini, bahwa kita punya 5 loh pemain potensi ke depan. Iya. Gitu. Dari catatan yang mungkin agak sedikit minor tadi ya Bung ya. Kita kalah di kandang, kita kalah. Nggak menang loh di kandang. Lawan Laos imbang. Imbas. Kemudian kalau lawan Filipina kan. Iya. Tapi muncul ada 5 anak muda, ya kan yang tadi disebutkan itu. Ini kan prospek ya Bung ya? Prospek dong, bagus dong. Dan ini juga mereka akan diberikan lagi jam terbang yang bermainnya akan lebih banyak lagi buat mereka. Iya, karena kan depan kan ada di 2025 itu kan sudah ada SEA Games itu yang paling pantas mereka bisa bermain di SEA Games itu. Ya, udah pasti. 5 yang bilang tadi bisa ada di sana. Karena kita mempertahankan medali emas di situ. Iya, betul. Dan kemudian Piala Asia U23 kan masih kita punya kesempatan buat mereka. Dan saya terkesan semua memang bagus, tapi di antara semua itu saya lihat Victor Detan itu pemain yang oke. Kadek juga memperlihatkan ya 5-5 bagus, oke. Tapi kalau bisa Doni Tri itu sangat stabil. Iya, apalagi Doni Tri. Jadi memang kita bersyukur lah ada pemain-pemain muda seperti Bung Isman pernah jadi kapten? Pernah. Tapi tidak sering. Pernah jadi kapten? Pernah. Terutama di level junior ya. Saya di waktu Persija junior saya kapten. Oke lah, apapun itu kapten. Apapun itu. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan adalah Muhammad Ferrari. Il Capitano. Betul. Kapten di situ kan. Ini pembelajaran yang berharga nih buat dia nih. Betul. Ya kan? Betul. Psikologis treatment juga, betul. ya kan? Karena dia masih 21, 20. Iya. Masih panjang sekali perjalanan karir dia, Bung. Gimana, Bung? Sebagai kakak, sebagai senior. Saya melihat dan sebagai kan juga kapten. Kembali ya, pemain muda itu mentalnya masih labil. Itulah pentingnya psikologi treatment, pendekatan, personal approach. Kita bicara dengan Ferrari. Pada saat itu kan memang situasinya sebenarnya tidak dalam open play ya, bola dalam tunggu set piece kan. Iya. Nah, itulah taktik dari pasti Filipina, bagaimana memprovok. Nah, kembali namanya anak muda, antusiasnya tinggi, dia diprovok itu mungkin dia tidak langsung otomatis refleks ya, disitulah pentingnya kontrol emosi. Nah itu kembali bagaimana sekarang tim behind the team dari Ferrari ini harus bekerja. Bagaimana ngepuskan Ferrari juga pemain langganannya Sintayong di senior juga. Dimainkan, tapi dia masuk. Itu juga harus kita apresiasi, dan bagaimana
mental Ferrari ini tetap terjaga konsisten, terutama kontrol emosi dia. Apalagi dia kapten, dia harus menjadi leader. Iya dong. Itu yang harus contoh, dijaga. Kan? Ya. Tidak ada target kan kita untuk AFF untuk Ya, tadinya kan memang ada sempat target bahwa kita bisa, mudah-mudahan bisa ke final lah. Itu kan target. Tapi kan dengan tim U22 ini apa yang sementara Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand itu kan tim-tim yang yang sudah tim senior semua. Cuma kita yang berani untuk tampil dengan tim U22. Karena tadi itu ada pembicaraan untuk ke SEA Games. Jadi saya pikir ya wajar-wajar aja. Cuma mungkin ya. Kita kalah di fase grup itu yang menyakitkan. Betul. Karena paling tidak harapan itu, target itu ada paling ke semifinal. Betul. Target itu ada dan peluang itu terbuka. Ketika kita mengalahkan Myanmar, kan langsung 3 poin oke. Dengan harapan 2 pertandingan kandang, Laos dan Filipina kita ambil. Iya. Ya. Tapi kan kita gagal. Kalau kita bisa menang melawan Laos dan kalah lawan Filipina, kita tetap lolos. Itu masalahnya ada di situ, Boy. Karena target yang sesungguhnya kita lolos aja ke semifinal dulu. Tapi kita galah di sini. Tapi ya udah oke lah. Ini anak-anak muda kan. Dan kita harus tetap memuji mereka lah. Apresiasi buat perjuangan. Mereka sudah berjuang juga kan. Apapun itu yang harus dikatakan ya. Mau bilang mau gimana. Yang penting mereka dipersiapkan untuk SEA Games. Harus lebih baik di SEA Games. Itu yang paling bagus. Itu. Tidak ada starting 11 yang Iya, itu kuncinya sebenarnya. Saya mau tanya lagi sebenarnya itu. Karena ini juga disinggung-singgung Iya, sama betul. para pengamat, para pemerhati sepak bola, para netizen. Ini kok masang ini kok begini, ini kok begini. Ya kan? Ya itu kembali kan kalau melihat perjalanan tim AFF ini dari melawan Myanmar, melawan Laos, melawan Vietnam dan terakhir melawan Filipina itu pakemnya berubah-berubah. Ya kan kembali kan pakemnya dari Sintayong ini adalah dia selalu memakai 3-back dengan 3-4-3 ataupun 3-5-2. Nah, itu selalu berubah-berubah. Yang pakemnya pertama kan ya ada Kadek di tengah, Ferrari di kanan sama. Jadi intinya apa? Karena waktu sudah ini intinya jadi apa? intinya kita bahwa buat tim pelatih bagaimana menemukan first 11 dulu yang pakem sehingga chemistry pemain ketemu. Komunikasi terjadi tinggal otomatis. Mereka dengan kode saja mereka bisa berbuat dengan maksimal. Bung Isman, terima kasih. Untuk malam hari ini juga Bung Ropan. Sama-sama. Ya kan, selamat menyambut tahun baru juga kepada semua para penonton. Sampai di sini dulu Kaleidoskop kita membahas timnas senior dan junior dari mulai Januari sampai Desember. Sampai jumpa minggu depan.